Sing rampung gembleng wingi pun klik gadah pitakon mboten. Berarti pun paham nggih. Nun sewu panjenengan, Pak. Saking Juwana Pati. Pak sinten? Legiman Juwana. Nika rayatipun. Nggih. Nggih. Pripun Pak Rahmat? Kok Pak Rahmat? Legiman kok Pak Rahmat. Pripun? Nggih. Lo istilah namung sponsor, Pak. Oh. Pripun ibuke? Pengen derek sinau. Ngertos kula saking YouTube. Oh, saking ngaji rasa napa. Tapi YouTube kula. Los, Pak. Nggih. Tapi kok rada antik nggih. Antik pripun, Pak? Nggih. Sing maksude antike niku kok sing badhe nderek sinau ibuke. Pancene kuwi, Pak. Oh, badhe menyusul ngono. Sampun nglampahi praktek napa dereng teng griya? 3 level. Mantep. Ibu sinten? Ibu Suyati. Lek sampun rampung 3 level berarti langkah selanjutnya asma sejatine dilenggahaken. Mangke sak sampune asma sejatine dipun lenggahaken, lah kantun monggo kersa panjenengan. Napa badhe nglanjut teng Gembleng, napa badhe leren rumiyin. Badhe lanjut Gembleng. Bah. Tapi Gembleng niku abot lho Bu Suyati nggih. Abot nek jenengan derek Gembleng, selama Gembleng jenengan mboten saged ngendika macem-macem. Sagete ngendika namun babakan panca gaib, babakan panca laku. Sak liyane panca gaib, sak liyane panca laku, jenengan kedah meneng. Niku abot Bu Suyati nggih. Ji, kepindhone jenengan ngombe kudu disampurnake, jenengan mam kudu disampurnake, jenengan adus kudu disampurnake, turune jenengan kudu disampurnake, engko tangi turune kudu disampurnake. Ah niku abot niku. Pun belajar. Nggih. Lek jenengan sampun tekad kula kancani Bu Suyati nggih, kula kancani. Masih mau mulai? Oh nggih sampun. Ini pas barengnya enten rencangnya. Nah, sekang sementara teng Wingging riyin. Mangke calonnya kan pindah teng mriki. Kanggo wong wedok-wedok. Nggih ning ngarep. Mesakne ning mburi mbok menawa nek sing wedinan.
Wonten ingkang gadah pitakon monggo. Mbok menawa ana sing duwe pitakon-pitakon sekintene kira-kira apa yang kurang klip, apa yang belum dipahami atau kurang dipahami, coba ditanyakan. Mas Edi, tak emper-emper tiap kali kadangan saya mirip penjual jamu ngoceh sendiri, nggak ada yang nanya, nggak ada yang apa. Gak sing takon tenan iki. Celaret kuning piye? Terbesit enggak? Terbesit enggak di pemikiran panjenengan? Beh, lah kok cuma ngentok. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab bagi setiap putra kekudangane Rama yang sudah selesai manekung atau yang sudah selesai gembleng. Selama tanggung jawab itu belum dilakukan, walaupun hanya satu titik, pasti ada keenyahan. Nah, paham nggak keenyahan? Kalau bahasa sederhananya itu, kalau tanggung jawab itu belum dilakukan, itu pasti ada keenyahan. Entah itu di pemikiran atau di batin. Ketika menghadapi sesuatu atau ketika mengalami sesuatu. Ada kerancuan ketika mengucapkan terima kasih kepada Rama. Ada pembelokan ketika melakukan penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama. Selama tanggung jawab ini belum dilakukan. Dan di titik inilah yang paling sulit. Paling sulit. Bisa melakukan tanggung jawab itu, itulah Rama Putra. Jadi yang bisa melakukan tanggung jawab ini hanya Rama Putra, bukan Putra Rama. Apakah tanggung jawab itu? Tanggung jawab itu tak lain dan tak bukan. Putra dimijilake dening Rama. Mula putra kudu bisa mijilake Rama. Engkau aku ciptakan
maka engkau harus bisa menciptakan aku. Ini terberat tanggung jawab, satu-satunya tanggung jawab bagi seorang putra kekudangane Rama yang sudah selesai gembleng atau manekung, alias sedang laku suci menuju abadi. Sedangkan untuk bisa mijilake Rama, seorang putra kekudangane Rama harus benar-benar sebagai kitab suci sejati ada makna wujudnya. Harus benar-benar sebagai wulangreh sejati kata-katanya, harus benar-benar berbudi bawa laksana wujudnya. Jika tidak akan pernah mungkin bisa mijilake Rama, karena Rama adalah Maha Suci. Hanya orang-orang suci yang bisa mijilake Maha Suci. Hanya orang-orang suci yang bisa mijilake suci. Nah, ini beratnya di sini. Jadi, selama tiga singgasana Rama belum suci, selama diri kita belum suci, selama laku kita belum suci, maka selama itu tidak akan pernah bisa mijilake Rama. Dikarenakan belum bisa mijilake Rama, berarti belum melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang putra kekudangane Rama. Dikarenakan belum bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai putra kekudangane Rama, maka selama itu dia akan mengalami kerancauan. Tentang ini sebenarnya adalah kembali kepada desain awal. Sebenarnya kembali kepada desain awal. Namun dikarenakan sudah terlalu sangat lama desain ini berubah dengan beraneka macam modenya, maka untuk bisa kembali kepada desain lama, ini bukan suatu hal yang gampang. Jadi kalau harus dikaji ulang, menyaksikan sejatine urip atau sampai di dimensi tidak ada apa-apa tidak ada, itu belumlah cukup. Kenapa saya katakan belumlah cukup? Karena sejatine urip atau dimensi tidak ada apa-apa tidak ada, itu adalah alam penciptaan. Asal-usul semua hal, asal-usul segala hal, asal-usul seluruh hal. Jadi untuk apa kita sampai di dimensi itu kalau kita tidak bisa menciptakan? Itulah yang dimaksud mijilake Rama, menciptakan Rama. Jadi jangan pernah beranggap Tuhan tidak berwujud. Jangan pernah berpikir alam semesta seisinya itu tidak memiliki wujud, tidak berwujud. Sungguh Tuhan itu berwujud. Alam semesta seisinya itu memiliki wujud. Artinya apapun bisa saling bertatap muka.
apapun bisa saling bertatap wajah, apapun bisa saling bercengkrama, atau saling berbicara, atau saling menyapa. Namun bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi kalau kita tidak menciptakan Tuhan? Kalau kita tidak mijilake Romo. Untuk bisa ke situ, untuk bisa seperti itu, kita harus bisa mijilake Romo. Nah, kalau belum bisa mijilake Romo, apa yang akan bertatap wajah dengan kita? Lawang dia ada di dalam. Untuk bisa melihat wajah kita di dalam cermin, tentu kita harus berhadapan dengan cermin itu, bukan? Nah, kalau cermin itu ada di dalam diri kita, ini rumit. Para kadang kita yang lain, yang belum gembleng, yang belum manekung, terjebak kepenasaran di sini. Termasuk orang-orang awam. Semuanya terjebak di tentang ini. Sedangkan para kadang yang sudah selesai manekung, selesai gembleng, tidak bisa menyaksikan perwujudannya. Hanya mengalami. Selama saya laku murni, selama saya laku spiritual hakikat hidup, ini menjadi perdebatan panjang. Dan selama itu saya belum pernah mendengar atau menemui seseorang yang memiliki kemampuan bisa mengeklirkan hal ini. Dalam bahasa saya, gaib itu tidak ada. Gaib itu bagi mereka yang belum pernah bertatap wajah. Gaib itu bagi mereka yang belum mengetahui. Gaib itu bagi mereka yang belum memahami. Gaib itu bagi mereka yang belum mengerti. Kalau sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, sudah bertatap wajah, mana ada gaib? Saya katakan politik jika Tuhan dikatakan gaib. Masih ingat penyampaian saya tempo malam tentang Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu. Itu adalah puncak-puncaknya puncak. Satu-satunya wahyu yang bisa mengawin wahyu pancagaib. Serat Aji Sastra Jendra Hayuningrat Pangruating Diyu adalah satu-satunya wahyu yang bisa menikahi wahyu pancagaib.
Wahyu Pancagaib alatnya. Sedangkan Serat Aji, Sastra Jendra Hayuningrat Pangurating Diyu adalah cara kerjanya. Sesungguhnya tidak terlampau sulit untuk menempuhnya. Lawang cukup dirinya atau wujudnya yang berasal dari cinta kasih sayang Tuhan dijadikan sebagai kitab suci sejati ada makna. Bagi siapapun. Jiwanya yang berasal dari suci dijadikan sebagai wulangreh sejati. Sedangkan tingkah lakunya dijadikan sebagai berbudi bawa laksono. Apa kira-kira itu sulit untuk kita lakukan? Ketiga-tiganya tidak pakai puasa. Ketiga-tiganya tidak pakai tirakat. Ketiga-tiganya tidak pakai ube rampe, tidak pakai sesaji. Tiga-tiganya juga nggak pakai pati geni atau melek. Ketiga-tiganya juga nggak pakai uang. Dan tidak harus pergi jauh meninggalkan keluarga. Letak beratnya di mana? Letak sulitnya di mana? Saya rasa itu terlampau mudah. Selalu berkelakuan baik, selalu melakukan kebaikan-kebaikan agar menjadi inspirasi bagi makhluk lain, agar menjadi motivasi bagi makhluk lain, layaknya sebuah kitab suci ada makna. Apakah itu sulit? Berbicara yang berisi, berbicara yang berbobot, berbicara kebaikan, tidak asal nyeplos, karena mulut kita adalah harimau kita. Apakah itu sulit? Bertingkah laku santun, bertingkah laku sopan, anggah ungguh. Apakah itu sulit? Apakah semua itu ada pajaknya? Karena sebab itu saya katakan terlampau mudah sesungguhnya. Hanya saja kita belum mau melakukannya. Itu sangat mudah sekali. Dan saya yakin siapapun yang melakukannya pasti akan menjadi idolanya masyarakat. Pasti akan menjadi pujaannya masyarakat. Saya jamin tuh. Apalagi di zaman sekarang. Rindu orang-orang baik. Ada banyak di luar sana yang merindukan orang-orang baik. Ada banyak di luar sana yang merindukan orang-orang yang mau melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan, wah, saya jamin pasti disambut. Dulu-dulu saya terlampau sering
memberikan informasi bahwa wujud seorang putra kekudangane Rama disabda menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kata-kata seorang putra kekudangane Rama telah disabda menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup. Sedangkan tingkah laku seorang putra kekudangane Rama sudah disabda menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Kalau kita tidak mau mempraktekkan 3 sabda ini yang disabdakan oleh Rama, kalau kita tidak mau melakukan apa yang disabdakan oleh Rama kepada kita, ya maka selama itu kita tidak akan pernah bisa mijilake Rama. Karena apa? Karena Rama adalah maha suci. Bagaimana mungkin maha suci akan dimijilkan oleh orang yang tidak suci? Sesungguhnya suci pun sederhana kok. Tidak serumit yang kita pikirkan. Bahkan suci itu pun amat sangat sederhana. Tidak serumit yang kita pikirkan. Namun dikarenakan kita belum mau melakukannya, ya bukan cuma rumit, bukan cuma sulit. Malah keporo mustahil kan. Sudah ada ratusan, bahkan mungkin ribuan kadang yang selesai gembleng, selesai manekung. Tapi saya selama itu belum menyaksikan ada kadang saya yang berhasil mijilake Rama. Artinya mereka belum mempraktekkan. Kekudangane Rama itu belum dipraktekkan. Buktinya apa? Lah buktinya belum bisa mijilake Rama. Buktinya belum bisa mijilake Rama. Betapapun kuatnya kita patrap samadhi, kalau belum bisa mijilake Rama, udah jelas 3 singgasananya belum suci. Masih 2 hal lagi yang belum saya berikan. Masih ada 2 hal lagi yang belum saya berikan, yaitu cara untuk bertatap wajah dengan Rama dan cara untuk menciptakan apapun yang dikehendaki. Namun 2 cara ini tidak akan pernah saya berikan selama 3 singgasana itu belum suci. Kalau saya berikan justru akan mencelakai panjenengan sendiri. Sejak awal manekung dibuka hingga pada akhirnya berubah menjadi gembleng, itu saya rindu. Saya rindu pada putra kekudangane Rama yang 3 singgasana Ramanya telah suci. Dimanapun dia berada akan saya datangi. Untuk saya beritahu caranya bertatap wajah dengan Rama. Untuk saya beritahu caranya bercumbu, berkasih mesra dengan Rama, agar dapat menciptakan apapun yang dikehendaki. Tentang ini saya beri trik. Tentang hal ini, panjenengan semua saya beri trik. Apa triknya? Triknya kenali keinginan dan kehendak panjenengan.
Setiap kali panjenengan muncul keinginan, muncul kehendak, kenali dengan baik keinginan panjenengan dan kehendak panjenengan. Ada dua keinginan dan ada dua kehendak. Pertama, keinginan untuk ingin. Yang kedua, ingin untuk tidak ingin. Yang ketiga, kehendak untuk tidak berkehendak. Berkehendak untuk berkehendak. Yang keempatnya, panjenengan mampu mengenali dua hal dengan masing-masing. Dua hal tadi, saya jamin 3 singgasana panjenengan akan suci. Trik ini bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Keinginan ada dua hal, kehendak juga ada dua hal. Keinginan yang berasal dari 4 anasir dan keinginan yang berasal dari hidup. Kehendak yang berasal dari 4 anasir dan kehendak yang berasal dari hidup. 4 jenis, 2 jenis keinginan dan 2 jenis kehendak ini panjenengan harus hafal, harus tahu. Empat hal yang baru saja saya sampaikan tadi, ini hampir setiap saat panjenengan mengalami. Hampir setiap saat panjenengan mengalami. Namun saya tahu panjenengan tidak menyadari. Walaupun panjenengan sedang mempraktekkan kesadaran. Tentang trik mengenali keinginan dan kehendak, sebenarnya sudah agak lama saya menguraikan itu, menyampaikan itu. Ayo, raihlah 2 hal yang saya miliki sebelum gonjang-ganjing alam semesta ini terjadi. Agar panjenengan ketika gonjang-ganjing alam semesta itu terjadi, panjenengan bisa melakukan sesuatu. Bukan hanya sebagai penonton. Karena panjenengan punya keluarga, punya tetangga, yang sudah pasti panjenengan ulas asih kepada mereka. Jika gonjang-ganjing alam semesta ini terjadi, kalau panjenengan tidak bisa melakukan apa-apa,
Apa enggak nangis batin tuh menyaksikan orang-orang yang dikasihi hancur? Namun bagaimana panjenengan bisa menyelamatkan orang-orang yang panjenengan kasihi? Kalau panjenengan tidak bisa mijilake Romo. Karena yang bisa menyelamatkan adalah Romo. Melalui tangan kita. Melalui tubuh kita. Belumlah sempurna laku suci menuju abadinya kalau belum bisa mijilake Romo. Titik. Untuk bisa mijilake Romo, wujud kita harus sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Ucapan kita, kata-kata kita harus sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Tingkah laku kita harus berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Praktekkan itu di setiap gerak tubuh dan gerik jiwa panjenengan. Di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo itu sendiri kepada sesama makhluk hidup. Percayalah, enggak berat, enggak sulit lah, wong enggak pakai puasa, enggak ada pajaknya, enggak ada. Kita hidup di dunia ini berkeluarga. Kita hidup di dunia ini berwarga, bermasyarakat. Kita tidak hidup sendiri. Lah kalau keselamatan hanya bagi diri sendiri, untuk apa? Mungkin sekarang panjenengan bisa enjoy. Tapi suatu ketika gonjang-ganjing alam semesta ini terjadi, panjenengan menyaksikan orang-orang yang panjenengan cintai, orang-orang yang panjenengan kasihi, orang-orang yang panjenengan sayangi, hancur. Apakah panjenengan akan tertawa menyaksikan itu? Bukan putra kekudangannya Romo kalau menyaksikan hal tersebut sambil tertawa. Tresna welas asihnya di mana? Untuk bisa ini, kita harus bisa mijilake Romo. Untuk bisa mijilake Romo, mau tidak mau. Mau tidak mau. Wujud kita harus sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kata-kata kita, ucapan kita, omongan kita harus sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Tingkah laku kita harus berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Mau tidak mau. Karena sesungguhnya kita didesain untuk itu. Disabda untuk itu. Tidak mau berarti mengingkari desain. Berarti mengingkari sabda.
sudah pasti berat jika kita ingkar. Tentang hal ini saya tidak ingin lagi melakukan pameran-pameran. Karena kalau semakin banyak saya memberikan pameran-pameran, semakin sulit panjenengan menuju suci. Mempertahankan suci. Semakin sulit panjenengan. Karena apa? Karena disadari tidak disadari ego pamrih arogan panjenengan terbawa di situ. Makanya saya tidak melakukan pameran-pameran lagi. Apapun tidak ada yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan. Apapun itu tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Sesungguhnya kita itu bisa melakukan apapun itu bisa. Sesungguhnya kita itu membuat apapun itu bisa. Bahkan mewujudkan sesuatu yang tidak ada itu sesungguhnya kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Saya pernah mengeluarkan kata-kata, kalau Tuhan itu maha kuasa, kita juga kuasa. Kalau Tuhan itu maha hebat, kita juga hebat. Karena di dalam diri kita ada ruh Tuhan. Sekarang duduk perkaranya, kita mau melakukan tidak. Melakukan apa? Kitab suci sejati ada makna. Wulang reh sejati, berbudi bawa laksono. Ini mau melakukan enggak? Gitu loh. Duduk perkaranya itu di situ. Hampir setiap saat saya itu selalu gatel. Tiap kali menerima kabar itu saya itu gatel banget. Namun sayangnya saya tidak diberi jatah untuk memberikan pembuktian-pembuktian. Jatah saya adalah memberikan alat agar seseorang itu bisa membuktikan sendiri. Itu jatah saya. Kalau kurang jelas, semisal ada orang mengeluh kepada saya tentang hutang. Nah, tugas saya itu hanya memberikan alat kepada orang yang punya hutang itu agar orang yang punya hutang itu bisa bayar hutang sendiri. Itu loh tugas saya. Nah, alat itu sedang saya berikan di ribuan orang ini. Hanya saja syarat utamanya nyaris belum ada yang mau melakukan. Masih asik di kebiasaan masa lalu. Apalagi kalau syaratnya itu bertapa. Apalagi kalau syaratnya itu sampai puluhan juta. Lawang syarat gratis tanpa puasa saja, panjenengan tidak mau, belum mau. Jadi bahasa-bahasa saya yang tingginya melebihi langit, sungguh itu sebuah kenyataan. Itu bukan bualan mulut saya. Kata-kata saya yang tersebar di internet yang tingginya melebihi langit, itu benar-benar nyata. Dan saya bisa mengajarkan kepada setiap orang yang tubuhnya menjadi kitab suci sejati ada makna.
kepada setiap orang yang kata-katanya, ucapannya sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Kepada orang-orang yang tingkah lakunya berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Selain itu saya tidak bisa mengajarkan. Karena apa? Karena alat yang hendak kita gunakan adalah Maha Suci. Bukan malaikat, bukan jin. Maha Suci ini ukurannya. Dan panjenengan semuanya tanpa terkecuali, termasuk yang sedang di rumahnya masing-masing di luar sana. Sebelum gonjang-ganjing alam semesta ini terjadi, panjenengan harus sudah sampai di tahapan itu. Jika tidak, nanti panjenengan akan dirundung kesedihan jangka panjang. Karena menyaksikan orang-orang yang dicintai, dikasih, disayangi, mengalami kehancuran di depan mata panjenengan sendiri. Saya tidak pelit. Tidak pelit. Walaupun saya tahu ini adalah puncak. Bertatap wajah dengan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan karya besar. Itu adalah puncak-puncaknya puncak. Dan ini akan saya berikan kepada siapapun gratis. Saya hanya minta syarat. Wujud panjenengan harus sebagai kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Kata-kata panjenengan, ucapan panjenengan harus sebagai wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Dan tingkah laku panjenengan harus berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Akan saya berikan dua hal ini gratis. Dengan dua hal ini, apapun panjenengan bisa, jika panjenengan mau. Apapun panjenengan bisa, jika panjenengan mau. Jadi, kita harus segera merubah identitas sebagai putra Romo menjadi Romo Putro. Harus sesegera mungkin. Jangan landai, jangan leha-leha. Tidak lama lagi gonjang-ganjing alam semesta akan terjadi. Kalau gonjang-ganjing alam semesta itu terjadi, sudah terjadi, dan panjenengan belum sebagai Romo Putro, panjenengan nanti akan dirundung kesedihan, panjenengan nanti akan menyesal. Dan kesedihan serta penyesalan itu sudah tidak ada gunanya lagi ketika hal itu terjadi. Kita harus sesegera mungkin mencapai tingkatan itu. Dan saya berdiri di sini. Saya jumeneng di sini. Saya berada di sini untuk panjenengan semuanya. Mengajak panjenengan, merubah wujud panjenengan menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Mengajak panjenengan untuk merubah kata-kata panjenengan, ucapan-ucapan panjenengan menjadi wulangreh sejati bagi sesama makhluk hidup. Mengajak panjenengan semuanya untuk merubah kelakuan panjenengan menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Dan dua hal kunci dunia ini akan saya berikan kepada panjenengan gratis.
tentang hal ini, berlatihlah untuk mengenali keinginan dan kehendak panjenengan. Besok Jenggolo Manik ada kegiatan. Nah, sembari bergerak dan berkegiatan ini adalah sikon yang paling mendukung untuk mengenali setiap keinginan dan kehendak panjenengan. Sekali lagi, andai saja saya diberi jatah, saya tidak perlu melibatkan panjenengan, saya tidak perlu mengeluarkan keringat saya sendiri. Saya bisa menciptakan ruangan-ruangan itu tanpa bim salabim. Sayang saya tidak diberi jatah untuk hal itu. Saya hanya diberi jatah untuk memberikan alatnya kepada panjenengan. Kalau dilibatkan dalam dunia keilmuan, inilah babonnya ilmu. Bibitnya ilmu loh ini yang sedang kita kaji. Dan untuk menumbuhkan babonnya ilmu ini, kita tidak perlu neko-neko. Dan saya harus mengulangi lagi. Cukup hanya dengan sebagai kitab suci sejati ada makna, sebagai wulang res sejati, sebagai berbudi bawa laksono. Hanya itu tok. Hanya itu tok. Bagi yang masih laku murni menuju suci, belum wajib. Belum punya tanggung jawab di situ. Tapi bagi kita yang sudah laku suci menuju abadi, harus wajib. Karena jika tidak, apa bedanya dengan kadang kita yang masih laku murni menuju suci? Nggak ada bedanya. Saya punya kerinduan. Rindu kepada seseorang yang bisa melihat, yang bisa menyaksikan wujud saya yang sesungguhnya. Saya sangat rindu sama seseorang yang mampu menyaksikan saya, melihat wujud saya yang sesungguhnya. Namun sayang selama ini masih belum ada. Karena untuk hal itu dibutuhkan kesucian diri. Saya sudah capek dengan wujud ini. Karena wujud saya yang sebenarnya adalah sendirian. Sebab itu saya merindukan seseorang yang bisa melihat saya yang sesungguhnya. Tentang itu sudah saya berikan semua. Saya sudah berikan segalanya. Bahkan seluruhnya sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling. Hanya saja panjenengan masih enggan untuk mempraktekkan. Untuk melakukannya itu masih enggan. Kenapa saya katakan capek dengan wujud ini? Wujud inilah yang membuat saya ada kalanya
letih, lesu, harus minum obat, harus makan nasi. Saya memegang gembok dan kunci. Ambillah gembok dan kunci itu dari saya. Syaratnya hanya 3 hal yang sudah berulang kali saya katakan tadi. Ketika panjenengan mengalami itu, dimanapun panjenengan, saya tahu. Dan saya pasti akan menemui panjenengan untuk memberikan gembok dan kunci ini. Tidak perlu panjenengan mencari saya, bersusah payah mencari saya, mendatangi saya ke sini. Saya yang akan mendatangi panjenengan. Dimanapun panjenengan berada, saya pasti tahu ketika 3 hal yang sudah berulang kali saya katakan tadi, panjenengan lakukan dengan baik. Inilah yang membuat seluruh isi dunia itu kocar-kacir, itu babagan ini. Tentang hal ini. Orang cerdas berdebat dengan orang cerdas, orang pintar bertengkar dengan orang pintar, kiai bertengkar dengan kiai, ustadz bertengkar dengan ustadz, pemimpin bertengkar dengan pemimpin, orang kaya bertengkar dengan orang kaya, orang miskin bertengkar dengan orang miskin. Yang dicari adalah gembok dan kunci ini. Yang diinginkan hanya gembok dan kunci ini. Dan selama ini saya memberikannya kepada panjenengan dengan pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tanpa tedeng aling-aling. Andai saja saya tidak diberi jatah tentang ini, mungkin saya sudah mutung. Atau mungkin saya sudah menyisih. Karena puncak-puncaknya diremehkan. Tidak lama lagi alam semesta raya akan dipimpin oleh satu pemimpin. Kalau yang mengalami kebahagiaan hanya panjenengan sendiri, keluarga panjenengan, orang-orang yang panjenengan cintai, kasihi, sayangi, tidak ikut menikmati kebahagiaan itu, berarti panjenengan pecundang. Jadi saya tekankan untuk panjenengan yang ada bersama saya di sini dan seluruh para kadang saya yang ada di rumahnya masing-masing, ayo segera. Waktunya sudah sangat mepet. Ayo cepat segera merubah diri menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup.
merubah kata-kata, merubah seluruh ucapan menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup. Merubah tingkah laku sehari-hari menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Ayo cepat lakukan. Sudah sangat mepet waktunya. Hanya dengan seperti itu, panjenengan bisa mijilake Rama. Dan ketika panjenengan bisa mijilake Rama, tidak ada sesuatu yang tidak bisa panjenengan lakukan. Tidak ada yang mustahil bagi panjenengan. Bahkan tanpa harus bergerak. Panjenengan bisa melakukan sesuatu tanpa harus bergerak sekalipun. Panjenengan semua yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng bisa, karena panjenengan sudah mencapai suci. Tinggal panjenengannya mau apa belum melakukannya. Panjenengan bisa kalau mau. Lawang panjenengan sudah sampai di suci. Sedangkan untuk para kadang yang masih dalam tahap laku murni menuju suci, segera mungkin capailah suci itu. Agar supaya bisa merubah diri menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Agar supaya bisa merubah kata-kata atau ucapan menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup. Agar supaya bisa merubah tingkah laku menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Kalau laku murni menuju sucinya belum selesai, belum mencapai suci, artinya berat. Merubah diri menjadi kitab suci sejati itu berat. Merubah kata-kata menjadi wulangre sejati itu berat. Merubah tingkah laku menjadi berbudi bawa laksono itu berat. Kalau di dalam laku murni menuju suci. Karena apa? Karena laku murni menuju suci adalah tahapan proses. Proses apa? Proses memurnikan diri dan proses memurnikan laku. Yang mampu merubah dirinya menjadi kitab suci sejati ada makna, yang mampu merubah ucapannya atau kata-katanya menjadi wulangre sejati, yang mampu merubah tingkah lakunya menjadi berbudi bawa laksono, itu adalah yang sudah selesai atau sudah berhasil mencapai suci. Nah, untuk yang sudah berhasil mencapai suci atau yang sudah selesai menyelesaikan laku murni menuju sucinya, tinggal mau melakukan apa belum, itu tok. Kalau sudah mau melakukan dan melakukan setiap saat, saya pasti tahu. Tak datangi dimanapun, bahkan di luar negeri sekalipun. Saya bisa datang ke luar negeri hanya sekedap netra, hanya sekejap mata saja. Jika di luar negeri ada kadang saya yang wujudnya sebagai kitab suci sejati, ada kadang saya yang ucapannya sebagai wulangre sejati, yang tingkah lakunya sebagai berbudi bawa laksono, maka saya akan datang ke luar negeri. Tidak butuh waktu lama.
untuk memberikan kunci dan gembok yang saya pegang selama ini. Dengan memegang gembok dan kunci itu tidak ada bedanya panjenengan dengan Tuhan. Tidak ada bedanya panjenengan dengan Maha Suci. Karena seperti wadah dan isi, isi dan wadah. Teori-teorinya sudah saya berikan semua. Teori-teorinya itu sudah saya berikan semua. Segalanya teori sudah saya berikan. Seluruhnya teori sudah saya berikan. Tanpa tedeng aling-aling. Nah sekarang tinggal prakteknya. Sesegeralah mempraktekkan kitab suci sejati. Sesegeralah mempraktekkan wulangres sejati. Sesegeralah mempraktekkan berbudi bawa laksono. Di setiap gerak dan gerik jiwa raga panjenengan. Jangan tunggu nanti, waktunya sudah sangat mepet. Asli saya gatel hampir setiap saat. Kalau ada yang memberi kabar tentang masalah, tentang utang, tentang sakit, itu saya gatel banget. Saya ingin melakukan sesuatu. Namun saya tidak diberi hak di situ. Jadi kan mau gatel tok isinya. Ayo satu rumah dengan saya. Dan sesungguhnya rumah yang sedang saya tempati ini adalah rumah seluruh makhluk. Teori sudah saya berikan semua. Segala teori sudah saya berikan semua. Seluruhnya teori sudah saya berikan semua. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan sudah saya berikan semua. Tanpa tedeng aling-aling. Lalu kapan prakteknya panjenengan? Tidak cukup teori itu. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan tidak ada gunanya itu. Kalau panjenengan tidak segera praktek. Tidak ada jalan. Tidak ada solusi. Bagi seorang putra kekudangane Rama yang sedang laku suci menuju abadi. Tidak ada solusi. Tidak ada jalan keluar. Selain sesegera mungkin merubah diri menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Merubah kata-kata menjadi wulangres sejati bagi sesama makhluk hidup. Merubah tingkah laku menjadi berbudi bawa laksono bagi sesama makhluk hidup. Selain itu tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain. Tidak ada solusi lain. Beberapa kali saya katakan ini adalah kedaulatan Rama. Ini adalah zaman kedaulatan Rama. Artinya kita harus manunggal dengan Rama dalam keadaan apapun. Jika tidak, maka kita tergolong sampah. Kalau kita tidak bersekutu dengan Rama,
kita adalah sampah yang hanya berguna jika didaur ulang. Tapi saya sudah mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, Pak Web. Bukan praktek itu yang saya maksud. Praktek mempraktekkan kekudangannya Romo ini loh. Praktek mempraktekkan kekudangannya Romo. Karena tanda sebagai putronya Romo itu bukan patrap samadi. Heh putraning sun sami, para satriya lan wanita mereneo sun jarwani. Mangartiya jeneng sira wis sun sabda dadi kitab suci sejati adamakna iku wujudira. Wulangre sejati dadiya uninira, berbudi bawa laksana kadya lakunira. Pratandha jeneng sira putraning sun. Apakah itu kurang jelas? Jadi Romo kowe sing patrap kunci, kowe sing patrap paweling, kowe sing nyebut asma, kowe sing patrap mijil, kowe sing patrap singkir pratandha putraning sun. Romo ndak berkata seperti itu. Saya buat panjenengan lebih penasaran lagi. Karena saya ingin panjenengan sesegera mungkin mempraktekkan 3 kekudangannya Romo itu. Kalau saya mau, malam ini bisa saya rubah jadi siang. Dan panjenengan pun sama. Bisa melakukan hal itu. Kalau memegang gembok dan kuncinya. Maka sesegeralah lakukan 3 kekudangannya Romo itu. Nanti saya berikan gembok dan kuncinya. Dengan begitu, nanti saya tidak kesepian lagi. Karena di dalam rumah saya punya kadang. Nah, kalau saya tidak kesepian lagi, saya akan di sini selamanya. Untuk memberikan yang terbaik bagi siapapun yang menginginkan. Nah, kalau semakin dekat dengan huru hara, gonjang-ganjing alam semesta, kok masih belum ada juga yang satu rumah dengan saya. Wah, saya bisa pergi jauh nih.
Ini tentang kesadaran. Saya bisa-bisa saja membangkitkan semangat panjenengan. Semisal contoh, panjenengan saya ajak ke pantai, lalu panjenengan saya suruh menyaksikan saya mengendalikan air laut. Mungkin panjenengan di situ semangatnya bertambah, mungkin kan? Tapi sudah tidak menjadi kesadaran lagi kalau itu saya lakukan. Atau mungkin dengan duduk di sini saya manggil angin, lalu angin saya permainkan di sekeliling panjenengan. Mungkin dengan menyaksikan itu semangat panjenengan langsung tumbuh. Tapi hal itu tidak menjadikan kesadaran bagi panjenengan. Ini butuh kesadaran. Nah, kesadaran itu akan tumbuh secara alami ketika panjenengan wujudnya sebagai kitab suci sejati ada makna. Akan tumbuh secara alami ketika ucapan kata-kata panjenengan sebagai wulang res sejati, tingkah laku panjenengan sebagai berbudi bawa laksono. Tidak dengan tiga hal itu, palsu, kesadaran palsu. Kalau kesadaran palsu, ngapain kita capek-capek mengkaji dan mempraktekkan wahyu pancagaib? Tidak mengkaji wahyu pancagaib, tidak mempraktekkan wahyu pancagaib saja, kalau kesadaran palsu bisa. Siapapun bisa. Entah kenapa malam ini tadi saya terasa capek. Sehingga saya harus berkata seperti ini. Walaupun tiap hari, tiap malam saya dikerumuni banyak kadang seperti ini. Asli saya kesepian. Karena saya sendiri. Belum ada yang satu rumah dengan saya. Buktinya panjenengan tidak bisa melihat wujud asli saya. Panjenengan semua bisa. Semua putra kekudangane Romo yang sudah selesai manekung, yang sudah selesai gembleng, bisa, semuanya bisa. Dan selama ini saya sedang menunggu prakteknya panjenengan. Malam ini saya sudah berkata jujur. Malam ini saya sudah mengatakan seaslinya bahwa saya memegang gembok dan kunci. Ayo kejar. Caranya mengejar bagaimana? Cepat robah
wujud panjenengan menjadi kitab suci sejati. Cepat robah kata-kata panjenengan menjadi wulangres sejati. Cepat robah tingkah laku panjenengan menjadi berbudi bawa laksono. Panjenengan pasti bisa menangkap saya. Dan ketika panjenengan berhasil menangkap saya, maka saya akan menyerahkan dengan sukarela gembok dan kunci tersebut. Itu yang bisa memuaskan saya. Hanya itu yang bisa memuaskan saya. Hanya itu yang bisa membahagiakan saya berada di sini. Kalau belum ada kadang saya yang berhasil mencapai tingkatan itu, sungguh saya belum bahagia di sini. Saya belum puas di sini. Video ini akan saya upload di YouTube, sudah pasti akan banyak yang menyimak. Dan siapapun yang menyimak, mengerti, memahami, mengetahui kemana arah saya bicara, saya tidak pernah kemana-mana, saya ada di sini, cepat datang. Untuk menyelesaikan laku murni menuju suci, agar bisa mempraktekkan 3 kekudangannya Romo, yang pada titik akhirnya akan saya beri gembok dan kunci. Khusus untuk para kadang saya yang besok hendak melakukan kegiatan, saya mohon mulailah praktek. Dengan teknik awal, mengenali setiap keinginan dan kehendak. Keinginan ada 2 jenis, kehendak ada 2 jenis. 2 jenis keinginan, pertama, ingin untuk tidak ingin, dan ingin untuk ingin. 2 kehendak, kehendak untuk tidak menghendaki, menghendaki untuk tidak berkehendak. Di setiap gerak tubuh dan gerak jiwa selama berkegiatan besok. Ini pelajaran pertama dari saya buat panjenengan yang besok hendak berkegiatan. Dan saya berjanji, 1 hari panjenengan bisa praktek itu, bisa kenal salah satu keinginan panjenengan, bisa kenal salah satu kehendak panjenengan, saya janji akan mengajari panjenengan untuk memanggil angin dan mengendalikan angin setelahnya. Dan sepertinya malam ini kita bukan kadangan ya.
Karena sejak tadi saya hanya mengungkap rindu saya, mengungkap kerinduan saya selama ini. Kerinduan kepada siapa? Kerinduan kepada orang-orang yang satu rumah dengan saya. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam rumah yang saat ini sedang saya tempati. Panjenengan mengerti, paham, dan tahu kemana arah saya bicara. Dan sekali lagi saya memohon, sekali lagi saya memohon dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup saya, yang juga sama dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup panjenengan, memohon, sangat memohon, mari kita merubah diri. Merubah diri kita menjadi kitab suci sejati ada makna. Mari kita merubah ucapan-ucapan kita, kata-kata kita menjadi bulangres sejati. Dan mari kita sama-sama merubah kelakuan kita menjadi berbudi bawa laksono. Dan saya akan memberikan gembok dan kunci kepada panjenengan. Sedangkan untuk poro kadang saya yang ada di rumahnya masing-masing, yang ada di daerahnya masing-masing, yang sudah selesai laku gembleng, yang sudah selesai laku manekung, cepat segera praktekkan 3 kekudangannya Romo. Waktunya sudah sangat mepet. Jangan bimbang, jangan ragu walaupun jauh jaraknya dengan saya. Saya tahu kalau panjenengan mempraktekannya. Dan kalau panjenengan sudah mempraktekannya, saya akan datangi panjenengan dimanapun panjenengan berada untuk memberikan gembok dan kunci tersebut. Sekali lagi, sudah sangat mepet waktunya. Waktunya sudah sangat mepet. Tanda-tanda kemepetannya jelas banget. Sekarang sedang viral di televisi, di YouTube, peperangan antara Rusia dan Ukraina. Jika salah satu negara ini menjatuhkan bom nuklir, apa nggak sampai di sini? Jika peperangan 2 negara ini tidak segera berakhir, maka perang dunia ketiga akan terjadi. Artinya, ada kemungkinan besar di antara 2 negara ini akan menjatuhkan bom nuklir. Bahkan ada bom yang lebih dahsyat daripada bom nuklir. Mepet sekali waktunya.
Dan negara kita Indonesia konon sedang berupaya untuk melibatkan diri di antara kedua negara itu. Kalau ini sampai benar-benar terjadi, maka bisa dipastikan perang dunia ketiga terjadi. Setidaknya bom nuklir akan meledak. Kalau kita belum bisa mijilake Romo, apa yang akan terjadi? Maka di antara panjenengan semua tidak ada yang punya HP itu. Semuanya punya Android. Artinya ketika nuklir itu meledak, panjenengan juga ikut meledak karena bersama HP, bersama Android. Itu logika, secara logikanya. Belum secara spiritualnya. Namun secara logika saja panjenengan tidak bisa mendengar dengan baik, tidak bisa melihat dengan baik kemungkinan-kemungkinan, apalagi secara spiritual. Dengan mijilake Romo, kita bisa merubah keburukan dalam jenis apapun menjadi sebuah kebaikan atau kebajikan. Siap praktek semua? Siap praktek semua? Siap. Harus siap. Kalau panjenengan tidak tinggal, kalau panjenengan tidak mau hancur. Nah, saya tidak ngerti dan tidak paham namanya apa itu. Ada makna sama ulang rek. Bukan tidak ngerti, maksudnya itu tidak ngerti. Panjenengan tahu arti maksudnya kitab suci? Menurut panjenengan kitab suci itu apa? Firman suci. Kitab suci adalah lontar yang memuat firman-firman Tuhan. Bukankah seperti itu? Wulang reh sejati. Wulang itu pitutur. Jadi yang punanya yang sering paham itu ada makna itu benar memang kitab suci. Dalam arti keseharian untuk mempraktekannya itu. Lah prakteknya itu maknanya. Jadi firman-firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab suci itu kalau tidak dipraktekkan, apa maknanya? Dan sepertinya kita sudah sama-sama hafal kan tentang firman. Lah terus prakteknya kapan? Nggak ada maknanya. Setebal apapun kitab suci itu kalau tidak dipraktekkan, nggak ada maknanya.
minta simpel contoh yang simpel Hmm? dalam arti ambil contoh yang simpel. Nah, kalau minta contoh simpel ya berarti panjenengan harus membacakan salah satu firman. Coba. Contoh. Bismillahirrohmanirrohim. Apa itu artinya? Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu ucapan. Nah, kelakuannya? Berbuat cinta kasih. Ya enggak seperti itu. Memegang asbak dengan menyebut. Enggak lupa dengan dia. Buang isi asbak, enggak lupa dengan dia. Ngelepas sandal, enggak lupa dengan dia. Berpakaian, enggak lupa dengan dia. Itu kan kelakuannya Bismillahirrahmanirrahim seperti itu. Yang untuk ada makna bisa dipahami. Sehingga ulang reh. Wulang. Minta contoh yang simpel. Wulang itu kan ucapan. Kata-kata. Reh. Terkata. Kata-kata yang terkata. Sejati yang sebenarnya. Kata-kata yang sebenarnya. Jujur. Legowo. Apa adanya. Tanpa tedeng aling-aling. Bowo Laksono. Berbudi bawa laksono. Karena bahasa yang Berbudi bawa laksono. Anggah ungguh. Sopan santun. Menghormati yang lebih tua. Menghormati yang seusia. Menghormati yang lebih muda. Seperti yang saya tulis di sebelah sana. Enak yang sulit? Nggak ada kan? sulit. Kalau tidak sulit, ayo kita praktekkan bersama. Siap. Karena ngapunten bahasa ini kan saya pribadi lebih mireng. Ada makna itu bagaimana? Hasil tangkap betul mantun nih. Apa rupaku kayak kuntilanak toh? Kayak gerandong ngono toh? Wong semene ganteng nih. Bendino tak pacai. Engkang terakhir Pak Wet. Satu tadi perilaku berkehendak dan berkeinginan. Karena setiap dalam pemikiran manusia dan hati manusia ada dua sisi. Jadi nyuwun ngapunten hari contoh sing simpel mawon. Kira-kira saya praktek. Ada kalanya kita ndak haus ingin minum. Berarti ini berkeinginan. Tunggu dulu. Ada kalanya kita ndak haus tapi ingin minum. Itulah maksud daripada ingin untuk tidak ingin. Berarti yang terbaik, yang baik. Ini bukan soal terbaik atau yang baik, bukan. Soal pengenalan. Ada kalanya kita itu lapar tapi tidak ingin makan. Terus intisari niki poinnya tunggu di sini. Poinnya panjenengan kenal. Bahwa ini mama lapar pengen tapi nggak pengen makan. Ini siapa gitu? Nggak ingin makan. Nah ini yang nggak ingin makan ini siapa ini?
Lah wong pelut lapar tapi ndak ingin makan, naras-arasen. Nah, ini siapa? Hidup gak butuh makan. dengerin ini susah loh. Amarah. Ini serius ini berat soalnya. Berat untuk kita. Karena mengenal ini susah. Ya. Kalau belum salaman. Jadi intinya seperti Ahmed Jauh ya. Kita lapar, tapi tidak ingin makan. Ini perilaku siapa gitu? Iya. Amarah ataupun mainah? Ya ora, anasir. Iya. Ini apa keinginan anasir atau keinginan sukma apa keinginan hidup? Keinginan hidup apa keinginan sukma? Di situ nanti ada jawaban Pak. Karena kita mencari tahu pasti diberitahu. Lawang kita sudah manunggal dengan mereka. Kalau kita mau mencari tahu pasti diberitahu. Tapi kalau Patra Samedi jangan coba-coba mencari tahu ya. Beda itu Patra Samedi itu. Ini anasir, sukma, apa? Yang kedua, ingin untuk ingin. Tadi kan ingin untuk tidak ingin. Nah, ini ingin untuk ingin. Capek, ngantuk. Ingin tidur. Tapi tidak bisa tidur. Lah, yang ingin untuk ingin ini siapa ini? Kok Suloyo? Jadi dengan sadar itu kita duduk terus bertanya dalam hati itu atau gimana? Cara praktek. Ya iso, begitu juga bisa. Ya karena soalnya bahasa ini sangat halus untuk mendeteksi Pak ya. Mendeteksi ini kan harus Panjenengan tahu ateis? Ya. Tahu? Apa menurut panjenengan ateis itu? Orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Orang-orang ateis itu awalnya percaya. Setelah berhasil melalui fase-fase harus terpaksa tidak percaya. Itu loh, ingin untuk tidak ingin untuk ingin. Ini ilmunya para ateis ini. Jadi setelah dapat jawaban soalnya Tuhan tidak ada gitu. Ada di diri. Cuma di sini ya, sebenarnya pelajaran ini gamblang Pak. Cuman terlalu halus. Akhirnya saya kadang diem berpikir ini kemana. Bahasa seperti ada makna. Sebenarnya kembali ke situ ya. Mana aja karena kita kan baru tahu sebenarnya. Ya. Ini matur ini. Ya. Tapi video ini harus diupload ini. Ada putar ulang kan. Tapi yang apa namanya? Yang setiap saat kita mengalami itu kan keinginan dan kehendak ini loh. Keinginan dan kehendak ini kan setiap selama kita melek itu loh. Selalu ada. Dan selama itu kita tidak mengenal. Makanya kejadiannya pasti sembrono. Gitu loh. Kejadiannya pasti sembrono. Klik endingnya setelah kita tahu itu dalam
perilaku kita saat Mm-mm. kita tahu Mm-mm. setelah bahasa seperti ini kita ingin minum. Mm-mm. Nah, kita haus tapi tidak ingin minum kan. Mm-mm. Terus jawaban ini adalah hidup. Heeh. Terus Matur suwun. klimaksnya di situ ya. Ya. Munggah apa ada munggah tapi ora munggah jadi munggah ketok munggah konten apa-apa tapi ora unggah-ungguh itu apa sekedar sopan santun saja Pak? Ya lebih dari sekedar itulah Penghormatan tertinggi. prakteknya. Nyun contoh. Berbudi bawa laksana. Berbudi bawa laksana kuwi, berbudi bawa laksana itu kalau disederhanakan artinya memanusiakan manusia lain. Ini yang belum udah prakteknya. Lah ya prakteknya memanusiakan manusia lain. Contoh. Bahkan jika perlu memanusiakan hewan. Contohnya maksudnya nggak contoh mau yang simpel. Makanya saya kerjaan praktek. Kadang saya memanusiakan Pak Kati, memanusiakan manusia Pak Kati. Dengan contoh, nopo bikinin kopi nih, cuma lagi. Itu sederhana itu. Panjenengan ingin diperlakukan apa oleh orang lain? Iya, perlakukan seperti itu juga orang lain. Sambatan Gus. Oke. Sambatan Gus. Panjenengan ingin dianggap apa oleh orang lain? Perlakukan itu juga orang lain. Timbal balik. Siap mau. Ya karena mungkin orang lama mungkin paham. Nah, saya kan orang baru. Ya, baru. Matur suwun Pak. Ya. Pencerahannya. Efek itu ini ya. Udah klik nggih? Klik. Siap nggih? Praktek ya. Siap. Selamat. Wah, pokoknya stop. Rumet-rumet sithik ning stop. Iki prakteknya setelah hitung-hitungnya nggak bisa lah. Aslan jas. Iya, memang nggak bisa. Ini video tenan lagi. Rasanya nggak dirasa nih. Berapa di sini?